Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan di dalam ibadah Shekinah Glory secara virtual. Sebelum itu mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat saat ini karena Engkau boleh memimpin dan menyertai kehidupan kami ya Tuhan. Tiba saatnya bagi kami untuk belajar firman-Mu. Engkau memberkati apa yang kami kerjakan dan lakukan. Biarlah semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan belajar dari satu tema yang berjudul Semangat di Masa yang Sukar. Semangat di masa yang sukar. Ya, kalau kita melihat kondisi sekarang, kita masih berada dalam masa pandemi, ya, pandemi COVID-19. Dan ini merupakan masa sukar di saat ini, ya. Dan hal ini membuat kita menjalani kebiasaan-kebiasaan yang baru, mulai dari ibadah kita, pelayanan, pekerjaan, bahkan sekolah. Ya, anak-anak sekarang masih menempuh sekolah secara online. Lalu apakah kondisi ini dapat mempengaruhi iman kita? Ya, ada dua, bisa mempengaruhi, bisa tidak. Tapi kalau kita melihat dari grafik, ya, grafik iman khususnya anak-anak muda itu menurun, ya, menurun. Ditambah dengan kondisi seperti sekarang ini. Ya, saya ambil dari bilangan ya, bilangan centers ya. Ada sekitar 35,7% kaum muda yang menanti-nantikan datangnya ibadah hari Minggu atau kebaktian kaum muda. Lalu sisanya kemana? Ya, kalau ini kita lihat dari sudut pandang kaum muda. Ya, bagaimana dengan orang-orang tua? Bagaimana dengan usia dewasa? Lalu saya melihat juga di sini ada sekitar 19,4% kaum muda yang rutin datang beribadah karena membutuhkan makanan rohani dan ingin menyembah Yesus. Hanya 19,4%. Kalau kita melihat dalam kondisi seperti sekarang, ya, gedung gereja belum ada yang buka, tapi ada beberapa yang sudah buka. Dan kalau kita melihat hal ini, dari 19,4%, sisanya sangat banyak mereka tidak membutuhkan makanan rohani, bahkan belum digerakkan hatinya untuk menyembah Yesus. Nah, ini adalah dua hal masa sukar yang terjadi. Ya, yang pertama kita masih mengalami pandemi corona. Lalu yang kedua, hal ini juga mempengaruhi grafik iman, ya, sehingga iman seseorang itu bisa menurun. Lalu kalau kita melihat kembali di dalam firman Tuhan, dalam 2 Timotius pasal 3, saya akan buka di dalam Alkitab ya, 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai yang kelima, ini berbicara tentang keadaan manusia pada akhir zaman. Ya, kalau kita melihat di sini, ya, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, masa sukar sudah terjadi saat ini, bahkan dulu, ya. Sekarang ini sudah mulai terlihat, sudah mulai nyata sekali. Ya, kita lihat di sini manusia akan mencintai dirinya sendiri. Nah, manusia nggak peduli kepada orang lain, dia lebih mencintai diri sendiri. Lalu di sini manusia akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Lalu di dalam firman Tuhan, mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Lalu tidak peduli dengan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah, kalau kita melihat di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5 sudah dibuatkan di dalam Alkitab. Ya, kalau di ayat yang kelima, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya
jauhilah mereka itu. Nah, dari sini saja kita bisa melihat bahwa inilah masa-masa yang sukar. Ya, bukan hanya keadaan dunia yang diterpa dengan pandemi corona, tetapi iman orang tua, anak-anak muda dan sebagainya mulai menurun, kasihnya mulai dingin. Nah, disinilah keadaan manusia pada akhir zaman. Ya, ini yang saya baca tadi ya. Lalu kita lihat bagaimana kita hidup di masa sukar ini. Kalau ditanya bagaimana kita hidup di masa sukar ini, berarti cara kita hidup itu seperti apa? Kita lihat, ya. Tuhan mau kita itu tetap bersemangat. Ya. Semangat itu penting. Pada saat kita memiliki semangat, kita dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh dengan ucapan syukur. Lalu saya menemukan definisi semangat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di situ saya menemukan roh kehidupan yang menjiwai segala makhluk. Itu definisi dari semangat. Lalu seluruh kehidupan batin manusia. Itu juga bicara tentang semangat. Lalu kekuatan, ya dalam kurung kegembiraan atau gairah, ya kekuatan batin. Ini menunjukkan semangat. Lalu nafsu, kemauan atau gairah untuk bekerja, berjuang, dan sebagainya. Kalau misalnya kita tidak memiliki semangat di dalam hidup kita tidak akan bisa bekerja dengan baik. Ya, kita bekerja itu dengan keadaan terpaksa. Seseorang membutuhkan semangat supaya dia dapat bergairah dalam menjalani kehidupan ini. Nah, apalagi di masa yang sukar seperti ini. Lalu saya menemukan definisi semangat menurut Alkitab. Dari kata entheos, ya, terdiri dari dua kata en dan theos. Ya, kalau dalam bahasa Inggris yaitu enthusiastic. Kalau bahasa Indonesianya antusias. Jadi antusias ini berpadanan dengan kata semangat. Antusiasme bicara tentang api, ya bicara tentang dorongan, energi, gairah, ya gelora, intensitas, ya motivasi, bicara tentang hawa nafsu, spirit, vitalitas. Ya, ini secara yang saya temukan arti dari atau menurut Alkitab. Lalu antusias itu berarti digerakkan dan diinspirasi oleh Allah. Nah, di dalam Alkitab kata ini berpadanan dengan kata giat, ya, yang dalam bahasa Yunani adalah zeo, yang artinya mendidih karena panas. Ya, pada saat kita masak air, pada saat air itu sudah masak, air itu akan mendidih. Ya, itu digambarkan sebagai suatu semangat. Ya, lalu istilah Alkitab lainnya untuk antusias adalah zeal, semangat yang adalah dalam bahasa Yunani adalah zelos yang berarti kegairahan atau kegirangan pikiran, semangat atau roh yang bersemangat. Jadi entheos ya artinya en kan di dalam. Theos itu Allah. Berarti kalau orang yang bersemangat berarti sesungguhnya di dalam hidupnya ada Allah. Ya, Allah yang bekerja di dalam hatinya sehingga dia memiliki semangat dan itu dikeluarkan seperti mendidih tadi, ya, air yang mendidih. Lalu kita lihat ini ada gambaran, saya gambarkan segitiga ini seperti gambaran Bapa, Anak dan Roh Kudus, ya. Dan kita ya, manusia kita ada di dalam Tuhan, orang yang percaya. Lalu yang segitiga tadi ya saya gambarkan Allah ya, Esa Tri, ya, Tritunggal, ya, Esa, ya, memiliki tiga pribadi tapi dia Allah satu ya, itu ya, Esa. Lalu kita yang di dalam ini kita adalah orang percaya yang tinggal di dalam Allah, kita di dalam Yesus ya. Lalu semangat bicara tentang nah seperti api yang berkobar-kobar di dalam jiwa ya. Lalu itu apa namanya? Roh yang menyala-nyala. Jadi roh yang menyala-nyala ini sama dengan semangat. Semangat yang dari Allah. Karena digerakkan oleh Allah sendiri. Nah itu dia ya. Lalu, ya kita bisa lihat sini. Ya.
di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi masalah boleh aja datang menghampiri siapapun, ya. Wajar saja masalah itu ada, ya. Mau dari kiri, kanan, muka belakang dan sebagainya. Tetapi pada saat kita memiliki semangat enteos yang dari Allah saja, kita diberikan kekuatan untuk dapat menghadapi pencobaan, untuk dapat menghadapi tantangan. Ya, ingat di dalam 1 Korintus tadi yang saya baca, 1 Korintus pasal 10 ayat 13 dikatakan, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Nah, dari ayat sini saja ya, Allah memberikan penghiburan kepada setiap orang yang berharap kepada Dia bahwa masalah boleh saja datang, ya, pencobaan boleh saja datang, tetapi ingat bahwa Allah itu setia. Yesus itu setia, ada di dalam kehidupan kita. Dia nggak akan pernah membiarkan kita, ya, tidak akan pernah membiarkan kita jatuh, ya. Walaupun kita jatuh, Dia cepat-cepat angkat kita sehingga kita dapat bertobat, sehingga pada saat kita menghadapi persoalan yang ada, Tuhan akan memberikan jalan keluar dan kita dapat menanggungnya. Itu dia. Lalu apa sih keuntungan dari semangat? Ya, apa saja keuntungan dari semangat? Saya dapatkan ada 4 ya, ada 4. Jadi yang pertama, keuntungannya kita memiliki harapan. Ya, kita memiliki harapan. Kejadian pasal 45 ayat 27 sampai 28, tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menyebutnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka. 28 kata Yakub, cukuplah itu anakku, Yusuf masih hidup, aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Nah, melalui kisah Kejadian pasal 45 ini, kita tahu bahwa Yusuf itu tidak disukai oleh saudara-saudaranya. Karena di dalam kebenaran firman Tuhan ini, saudara-saudaranya Yusuf ya, saudara-saudara Yusuf ingin membunuh Yusuf. Ya, akhirnya dia dibuang ke dalam kolam sumur tanpa air, lalu akhirnya Yusuf ini dijual ya kepada saudagar Ismail dan sebagainya, dijual. Jadi Yakub taunya Yusuf itu mati. Nah, karena Yakub itu taunya Yusuf itu mati, dia hidupnya nggak semangat karena Yusuf ini adalah anak yang sangat dikasihi oleh Yakub. Ya, sangat dikasihi. Nah, pada saat kalau kita lihat di sini ya, maka bangkitlah kembali semangat. Kenapa kok Yakub bangkit lagi semangatnya? Karena dia mengetahui bahwa Yusuf anaknya tidak mati, tetapi masih hidup. Disinilah bangkitnya ya semangatnya. Jadi kita melihat bahwa orang yang bersemangat pasti memiliki harapan. Itu dia ya. Harapan itu kalau misalnya seseorang tidak memiliki harapan, betapa dia menjalani kehidupan ini nih penuh dengan kegelisahan, penuh dengan hal-hal yang tidak memuaskan batinnya, tidak memiliki gairah hidup. Makanya tidak heran seseorang bisa mengakhiri hidupnya, ya, dalam tanda kutip ya, kayak seperti bantu Tuhan, ya, bunuh diri dan sebagainya. Tetapi bunuh diri dan sebagainya itu tidak memberikan jalan keluar. Ya, orang yang bunuh diri berarti dia melanggar firman Tuhan. Ya, melanggar firman Tuhan. Kalau orang yang ada di dalam Kristus, dia pasti memiliki enteos, semangat, dia pasti akan memiliki harapan. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, apa keuntungan seseorang bersemangat? Yang kedua, dia akan mendapatkan upah.
atau pahala. 2 Tawarik pasal 15 ya, ayat 7. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Nah, dikatakan di sini jangan lemah semangatmu, ya. Jadi kalau seseorang yang tidak mengandalkan Tuhan, ya, tidak menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, pasti semangatnya akan menurun, ya. Semangatnya akan menjadi lemah. Tetapi di dalam 2 Tawarik mengatakan kita diminta untuk kuat, ya. Kuatkanlah hatimu, ya. Hati kita ini kuat. Bukan karena dengan kekuatan kita loh ya, tetapi dengan kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Itu bicara tentang anugerah. Nah, pada saat kita kuat di dalam Tuhan, semangat kita tidak menjadi lemah, maka kita akan memperoleh upah bagi usaha yang sudah kita capai, usaha yang sedang kita lakukan. Nah, itu dia. Jadi keuntungan bagi setiap orang yang bersemangat, dia akan mendapatkan upah dari apa yang sudah dia jalani. Lalu yang ketiga, ya apa sih keuntungan seseorang ya bisa bersemangat, ya keuntungan. Yang ketiga itu dia terhindar dari sakit penyakit. Penyakit apa? Ya, saya kasih apa nih tutup buka kurung ini ya. Ya, sakit penyakit dari sakit hati atau jiwa ya. Terhindar dari sakit penyakit, bicara tentang hati atau jiwa. Kalau secara fisik ya pasti kita mengalami sakit itu nggak bisa dihindar ya. Tetapi kalau dari sisi hati atau jiwa ya kita bisa terhindar. Karena apa? Karena di dalam Amsal pasal 15 ayat 13, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kebedihan hati mematahkan semangat. Jadi pada saat seseorang bergembira di dalam hatinya, di dalam hidupnya, tentu dia dapat menjadi semangat lagi. Nah, contoh seseorang yang kena kanker misalnya. Ya, sebelum dia kena kanker, ya, dia baik-baik saja dia jalani. Pada saat dia sudah tahu dia kena kanker, itu mempengaruhi hatinya, itu mempengaruhi jiwanya sehingga dia menjadi lemah dalam semangat. Sehingga pada saat dia menjadi lemah dalam semangatnya, penyakit itu lebih mudah menggerogot, maksudnya dia lebih cepat menggerogotinya. Tetapi pada saat seseorang itu, walaupun secara fisik ya, dia kanker, dia sakit, ya, tetapi dia serahkan semuanya hanya kepada tangan Tuhan. Dia berpegang kepada firman Tuhan ini, Amsal pasal 15 ayat 13. Ya, pasti hati itu, ya, hati yang gembira itu dapat mengobati dia. Sehingga semangat yang ada pada dirinya kembali pulih, ya. Walaupun secara fisik sakit, tetapi hatinya, jiwanya dipenuhi oleh kegembiraan. Itu adalah obat. Nah, itu dia, ya. Lalu yang ketiga, yang keempat, ya. Apa keuntungan pada saat seseorang itu bersemangat? Yang keempat, dia mampu menanggung penderitaan, masalah, bahkan tantangan. Dia mampu. Jadi kalau orang yang bersemangat pasti mampu untuk menghadapi permasalahan yang ada. Karena enteos itu ada di dalam hidup dia. Ya. Ya. Amsal 18 ayat 14 berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Nah, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya karena ada enteos. Ya, en di dalam teos itu Allah. Ya. Karena ada Allah yang menggerakkan hidup dia, hati dia untuk tetap terus berkobar-kobar. Ya, semangat. Ya. Makanya dia mampu untuk menanggung penderitaan. Dalam situasi seperti ini ya, kita bisa saja menjadi orang yang yang tidak semangat oleh karena masalah yang ada, pandemi seperti ini. Ya kapan? Pasti ada pertanyaan, kapan pandemi ini berakhir? Kapan saya bisa sekolah lagi? Kapan saya dapat bekerja seperti biasanya dan sebagainya? Kapan saya bisa berkumpul dengan sanak keluarga, ramai-ramai dan sebagainya? Pasti ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ya, kalau kita hanya fokus di situ, mungkin
ya kita menjadi yang kayak letih lesu gitu ya, nggak punya semangat dan gairah dan sebagainya. Tetapi di dalam firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya dalam kondisi apapun, seperti dalam kondisi pandemi corona ini, ya COVID-19, tidak akan mempengaruhi semangatnya, tidak akan mempengaruhi imannya. Justru imannya semakin harus semakin meningkat, ya. Karena seperti misalnya penderitaan, masalah, tantangan itu seperti kayak batu loncatan menuju kepada tahap selanjutnya, next level, ya. Seperti itu, ya. Karena kehidupan kita ini bukan seperti roda yang berputar, tetapi kehidupan orang percaya itu semakin hari semakin naik tangga, naik level. Dan nanti pada saat tujuan akhirnya apa? Mencapai kepada kesempurnaan di dalam Kristus atau keserupaan di dalam Kristus Yesus. Jadi itu tujuan akhirnya, kedewasaan penuh. Ya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Kalau ditanya, siapa yang dapat memulihkan semangat yang patah? Itu adalah Tuhan Yesus sendiri, yang dapat, yang mampu untuk memulihkan hati kita, semangat kita yang patah. Nah, jadi kita bisa renungkan, jadi renungannya atau sebagai kesimpulan, ya. Yang pertama, sudahkah semangat kita, ya. Maksudnya sudah semangatkah kita mengikuti Tuhan Yesus hari ini? Sudah semangatkah kita mengikuti Dia? Lalu yang kedua, sudah semangatkah kita dalam melayani Tuhan Yesus di masa yang sukar ini? Atau justru kita jadi tidak semangat? Atau misalnya ada orang yang berkata seperti ini, kalau misalnya di gereja belum bisa ibadah, saya dapat jadwal untuk menyampaikan ibadah, saya pending dulu ya. Gitu nah. Saya pending dulu karena saya mau khotbah tuh ada banyak orang hadir. Nah, kalau secara ibadah virtual dia nggak mau. Nah, ini sangat sangat sedih ya. Maksudnya gini, mau keadaan apapun ya, baik keadaan yang baik, baik keadaan yang tidak baik, kita harus tetap semangat untuk melayani Tuhan. Nah, itu dia. Lalu sudah semangatkah kita dalam beribadah, berdoa walaupun secara virtual, walaupun secara online? Ataukah semangat kita hanya saat kita bekerja saja? Ya, dan sebagainya. Lalu apa aplikasi buat kita? Ada dua ya. Sebarkan semangat kepada orang-orang yang imannya menurun untuk tetap berpegang pada Tuhan Yesus. Untuk menemukan Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Lalu yang kedua, berilah semangat pada dirimu sendiri agar semakin dekat dengan Tuhan. Dan menghasilkan buah yang banyak. Nah, sebagai ayat penguatan dan penutup firman Tuhan pada hari ini, Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 23. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Nah, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita dapat belajar supaya kita tetap terus bersemangat di dalam Tuhan. Di masa yang sukar ini, jangan membuat iman kita semakin hari semakin menurun, tetapi hendaklah iman kita gantungkan kepada Tuhan Yesus saja. Kita akan mengakhiri pemberitaan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah hanya dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau telah memberkati dan menyertai kami sekalian, sehingga kami boleh belajar melalui kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk tetap terus bersemangat di masa yang sukar ini. Karena kami yakin dan percaya pada saat kami menggantungkan iman kami kepadamu, Engkau pasti akan memberikan semangat itu kepada kami. Entheos itu ada di dalam hidup kami. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman ini, supaya firman ini dapat menguatkan kami sekalian. Kami tutup pemberitaan firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.